perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Ibrahim. Dan juga ada beberapa rekan-rekan saya. Dan maksud kedatangan kami itu, kami dari mahasiswa STILM Suryalaya dari jurusan manajemen. Nah, kebetulan kami mendapatkan tugas observasi yaitu terkait dengan pemproduksian makanan ringan gitu Ibu ya. Nah, kebetulan kami mendapat informasi dari teman kami bahwasannya di daerah Panjalu ada yang memproduksi makanan ringan seperti cowmet ini ya gitu. Nah, maka dari itu kami berinisiatif untuk mewawancarai Ibu gitu. Ya. Saya akan memperkenalkan nama Ibu, terus Ibu sekarang berumur berapa tahun, terus untuk nama dari toko ini apa, dan juga ini dari kampung mana ataupun alamatnya di mana? Namanya Dede. RT-nya ya pakai nggak? Boleh. RT 8 RW 10. Gitunya tokonya toko barokah. Toko barokah namanya. Ya. Kalau umur mah 50. Kelahiran 75 di 52 deh. 50. Sekitar. Sekarang saya 2006. 51 ya? 51. Ya. Jadi masih terbilang muda lah. Udah tua, udah punya cucu. Sekarang udah punya cucu. Iya, udah tua. Jadi Ibu boleh berkenan ya? Tidak apa-apa Ibu, Iya, wawancara. Aman Ibu? Iya, aman. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin mempertanyakan terlebih dahulu, Ibu mulai produksi ini cowmet sudah berapa tahun gitu Ibu? Iya. Nah, perkiraan 25 tahun kira lebih. Sudah lama juga ya. Iya. Jadi menginjak umur saya baru 20 tahun, berarti sebelum saya lahir ya, Iya. cowmet ini sudah ada gitu. Nah, terus yang akan saya pertanyakan kembali itu terkait dengan bahan baku yang Ibu untuk produksi cowmet itu apa saja, boleh Ibu Ya, singkong. dari singkong gitu. Ya. Terus Singkong pakai minyak, minyak. ya digoreng gitu. Pakai bumbu garam gitu, penyedap rasa. Terus mungkin tadi ya untuk bahan-bahannya Bahannya dari singkong, menggunakan terigu atau tidak? Enggak. Jadi singkong aja. Singkong aja. Terus menggunakan tadi penyedap rasa ya. Ya, penyedap rasa. Mungkin Ibu boleh menjelaskan bagaimana dari awal produksi sampai ke hasil jadinya sampai ke tempat ini. Ya, boleh. Ya, mulainya itu datang barang itu bahan baku singkong ditimbang. Ya ditimbang, dibeli gitu sama petani di sini yang terdekat. Terus itu dibeli langsung dikupas. Udah dikupas itu dicuci bersih. Udah dicuci bersih diparut. Ya udah diparut mah diperas ya supaya itunya airnya keluar. Tinggal meninggalkan seratnya aja ya. Ya jadi supaya kering gitu. Nanti diperas 1 malam. Nanti kalau udah diperas 1 malam diangkat, lalu lagi terus kalau diperas itu nggak bumpa ya supaya melebar ya supaya tidak menjadi gandu ya. Ya gitu. Terus diberi itu udah diayak pakai ayakan itu pakai di bumbu ya itu garam jadi supaya merata gitu ya gitu. Kalau udah itu ada ya contohnya di sini diaduk kayak bikin roti ya supaya bahan bakunya kalis. Oh ya. Jadi supaya kalis ya bahan bakunya itu. Ya, gitu. Nah, terus setelah kalis ya gitu diiris-iris kecil-kecil ya. Udah diiris-iris kecil-kecil langsung press ya di press tapi kayak di press dicetak kecil ya supaya mudah nanti pas penggorengan ya. Nanti udah dicetak kecil-kecil dipipisin langsung digoreng ya. Nah, terus untuk sebelum menggorengnya itu menggunakan api yang panas ya, atau yang dingin? Yang panas langsung harus dalam keadaan minyak panas kalau menggorengnya. Jangan minyak dingin, kalau minyak dingin nggak mekar. Jadi
comet mah gorengnya harus Yang panas, minyak panas ya. supaya Supaya hasilnya mekar bagus ya. Irit-irit gitu ya. Ya, ya. Nanti udah digoreng ya dimasukin sama spinner ke itu pengering supaya minyaknya turun. Ya. Udah dari pengering langsung itu pakai itu nanti masukin lada lagi pakai bumbu atom ya. Supaya ada rasa-rasanya ya. Ya, itu bumbu gurih. Ya udah, kalau udah dibumbuin mah langsung dikemas kecil-kecil ya. Ada yang kemasan besar itu Ya, balan. ada yang beli balan di kilo. 1 kilonya sekarang mah kan bahan-bahannya pada naik. Iya betul. Biasanya kan 30, sekarang 35. Sekarang mah. Ya, kalau per kilo jadi sebanyak jadi per kilo harganya 35. Nah tadi ya untuk peralatan nih Bu yang dipergunakan pada saat mulai produksi itu apa saja? Seperti misal nih kita menggunakan kadel terus yang lainnya. Itu yang lainnya mah itu kan kalau bedoknya apa ya bahasa Indonesianya? Oh menggunakan pisau. Ya pisau ya ada yang itu yang buat itu ngupas singkong yang Oh iya. gitu. Ada yang suka pakai itu ngupas Oh ya yang harusnya ya yang Nah, kayak buat kupas wortel ataupun gitu. kentang gitu. Ya, Jadi menurut Ibu pada saat memproduksi itu misal singkongnya terlalu keras atau bagaimana? ada kalau tantangannya kalau meras nggak terlalu kering jadi nggak bagus ininya nggak mekar Oh, gitu ya, suka Bu. bantet gitu. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya itu adakah inovasi atau cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitasnya Bu? Ya. Seperti tadi ya dari kualitas cara pemproduksian dan juga cara pemasarannya gitu. Ya selain dipasarkan di tempat di toko gitu di warung gitu ini Di toko ya yang itu lewat WA gitu lewat media sosial media ya, Bu. sosial ya Shopee gitu Lewat Ya. Shopee. Iya. Nah, terus untuk cara Ibu nih meningkatkan kualitasnya dari misal dari kemasannya, apakah Ibu sudah mencoba kemasan yang baru seperti ada yang pakai logo supaya menarik gitu Ya. ataupun kemasan yang lain yang berbeda dengan kemasan yang lainnya? yang pakai logo udah pernah pakai logo itu pakai gambar singkong ini alamatnya dicantumkan tapi kalau itu kata konsumen jangan pakai logo ini saya buat oleh-oleh kalau pakai logo pakai itu nama itu suka yang diberinya nggak mau ini dapat beli nah gitu jadi ini mah masa udah aja gini gitu polos Jadi polosan aja ya gitu jangan pakai logo ini nanti jadi kalau buat memberi mah nggak mau nah ini dapat beli gitu Oh, jadi iya. nggak dipakai itu jadi bikin banyak juga nggak dipakai Oh, jadi cuma Ya, polosan aja iya, gitu ya, Bu? jadi nggak pakai itu jadi sebagian mau ini oleh-oleh Ciamis harus ada Ciamisnya gitu sebagian nggak gitu. mau gitu sebagian nggak mau lah senatnya udah aja polos jangan pakai nama ini kan kalau dipakai ngasih ini mah ada ininya pasti dapat beli senat dia kan nggak mau senat gitu Oke, baik, Bu. pernah itu bikin logo gitu ya. Tapi nggak bertahan lama ya Bu? Nggak, ya. Kan mungkin permintaan dari konsumen juga. Iya, ya, Baik, Bu. Ada pertanyaan selanjutnya ya Bu, ya. bagaimana menghadapi banyaknya saingan agar produksi dari Ibu bisa bertahan gitu, mempertahankan hasil produksinya. Kan misal ada di tempat lain nih yang memproduksi Iya, yang banyak. sama gitu, Iya. tapi kan mungkin ada perbedaan dari iya. hasilnya Iya. ataupun bagaimana. Ya, ini kalau yang pertahankan dari segi bentuk, kalau dapat orang lain kan rata itu itunya hasilnya Oke. bulat. Kalau ini kan nggak berbentuk gitu. Ini apa yang punya ciri ini dari sini. Kalau comet dalam buatan dari sini ini bentuknya beda gitu. Nah, jadi Ya. harus bulat ya Bu. Ya, Jadi- kalau dapat orang lain mah kecil-kecil bulat gitu semua gitu. Oh. Kalau ini punya bentuk sendiri gitu. Jadi yang dipertahankan rasa, jangan jangan dirubah Jangan gitu. dirubah, ya. Jadi dari mulai sampai sekarang tetap gitu resepnya gitu. Jangan dikurangi bumbu, jangan dikurangi itu bikin caranya, itu cara bikinnya. Jadi tetap seperti itu. Itu yang dipertahankan mah cara bikin sama bumbu Ya. tetap gitu. Dan kata orang yang itu konsumen kita aja awalnya gitu resepnya jangan diganti gitu, jangan dirubah, udah aja gini ya. Ya. Jadi kalau di pasar juga kalau mau comet dari sini mah bentuknya beda gitu. Jadi itu ya yang mempertahankan Ya. dari hasil produksi Ya. juga tadi ya, perbedaan dari hasilnya juga ya, Ya. terus mempertahankan juga dari mulai rasa dan juga tadi dari mulai produksinya gitu Ya. ya.
Jadi supaya konsumen juga makin percaya dan konsumen percaya, Ya, karena kan sekarang juga kan sudah hampir 25 tahun ya Bu? kurang lebih ya. Kurang lebih ya, Ya. 25 tahun kan itu bukan waktu yang Oh, singkat gitu ya. Ya, udah lama. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana proses pengepakan ataupun penyimpanan agar produk kualitasnya tetap aman sebelum didistribusikan. Misal dari cara pempackingannya disimpannya harus di tempat yang teduh atau itu bagaimana, kita terhindar dari matahari. dengar dari Iya. matahari. Harus yang di dalam. Seperti Jangan itu terhindar ya. aja. Kalau di itu ada matahari, pesawat matahari cepat bau. Oh jadi Iya. cepat expire gitu Ya, ya. iya, nanti kena panas gitu, kena matahari. Jadi dihindari dari jangkauan matahari gitu. Jadi harus di dalam gitu. Jadi saya juga di sini nggak majang di luar gitu, di dalam aja. Oh, Jadi kalau pas matahari warna pudar, ya. itu rasa kan bau Ya, gitu. jadi rasa berbeda Ya, juga ya. cepat bau itu minyaknya keluar gitu. Jadi harus di tempat di dalam gitu. Dan mungkin tadi ya untuk penempatannya itu sebelum dipasarkan ke konsumen yang lain harus disimpan di tempat yang teduh ya Bu, Ya. seperti di ruangan Ya. kayak gini ya. Ya. Yang penting terhindar dari cahaya matahari. Ya, gitu. Nah terus ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Bagaimana memperhatikan kebersihan di area produksi? Misal setiap kali Ibu mau memproduksi, Ibu mencuci tangan atau Iya. bagaimana? Iya, harus cuma nomor satu. Karena Harus bersih, keadaan bersih. bersih ya, Ya, karena kan segala macamnya udah harus bersih. Itu kalau mau goreng juga itu harus dibersihin dulu minyaknya. Dibersihin segala itu kalau cuma nomor satu harus bersih mah itu. jadi supaya menjaga hasil juga Iya, ya Bu. iya. Singkong dicuci dulu harus bersih. Itulah segala macam udah harus bersih dalam keadaan bersih itu kan makanan. Iya. Itu yang cuma nomor satu kebersihan. Sip, mantap. Iya, harus segalanya itu mah. Peralatan harus bersih semua. Jadi harus steril Iya, ya, intinya iya, ya, harus iya. bersih dulu. Iya, sebelum segala kita- macam juga harus bersih. Itu mah segala macam itu mah dari awal cuci singkongnya, parutnya harus dicuci tiap hari gitu, bersihin. Itu mau meras, karungnya harus bersih gitu. Jadi segala macam alat lah itu harus bersih gitu alat semua. Baik. Itu kan warnanya singkong putih. Oh ya, putih Iya, ya. kalau ada noda sedikit juga Jadi kelihatan hitam gitu ya ya, dari jadi sininya. kotor gitu. Ya kalau ada nitik, ada kotoran sedikit juga kelihatan gitu. Kan itu namanya itu nanti putih gitu. Iya. Ya, jadi kalau ada kotoran sedikit juga kelihatan. Jadi ini mah harus di nomor satu kan kebersihan nah, gitu. Jadi, pokoknya ini putih gitu, bahannya. Siap. Iya. Baik ya. Nah, Ya, terus ini ada sedikit pertanyaan terakhir ya Bu. ya. Bagaimana manajemen waktu ataupun jadwal pada saat buka sampai tutup itu? Ya. Itu pada pukul berapa dan juga perkiraan Ibu buka setiap hari atau enggak? Buka tiap hari paling dari jam berapa ya, setengah 7 7 pagi. ya, jam setengah 7 atau jam 6 lah kalau paginya jam 6, kalau tutup mah jam 8 malam. jam 8 malam Baik. ya. Dan untuk tempat penjualannya apakah hanya di sini saja ataupun ada di tempat yang lain Ibu gitu? Nggak ada, cuma di sini, Oh, jadi Ya. cuma di sini cuma aja. di sini aja ya. Jadi Nanti kalau ada yang mau jual lagi ya beli dari sini, dijual lagi di Tempat tempatnya yang lain, masing-masing gitu ya. Dari beli dari sini perbal gitu, dari sininya dikurangi, kalau di sini 35, kalau buat jual lagi mah 30 gitu, dikurangi, dijual lagi di warung gitu. Atau yang bungkusan 10.000 Ya. di sininya 9.000, nanti Jadi dijual lagi jual lagi 10.000 10.000 ya, dikurangi harganya lah. tadi ya kalau orang-orang yang berminat untuk membeli oleh-oleh bisa datang ke tempat Ibu ya, Ya. namanya Toko Barokah. Kalau Barokah Panjalu Terus di dekat kasih depan Jalu. iya, itu depan kantor KUD Panjalu. Oh di depan kantor KUD Ya. Panjalu. Ya, kalau mau beli comet, kalau mau beli oleh-oleh mah depan kantor KUD Panjalu, pinggir bakso ACC Oh, ya, sebelahnya samping. bakso samping bakso ACC, samping bakso ACC depan kantor KUD Panjalu. Baik. Terima Hotelnya kasih. atas 9, atas 10, yang depan Steam bisa. Ya, jadi ya, depan Steam jadi. Baik. Mungkin itu untuk beberapa pertanyaan ya Ibu. Mohon maaf ya kami Ya. mengganggu waktu Ibu. Enggak, ya enggak ganggu ya. Dan mungkin untuk sesi wawancara Ya. dalam observasi ini cukupkan sekian. Ya. Bu. Terima kasih Ya, telah sama-sama. meluangkan waktunya Ya, dan juga mengganggu waktu enggak. aktivitas. Ya, sama-sama ya. Semoga adanya itu nanti berhasil.
berhasil Amin. segala macamnya. Amin. Ya, mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Ya, semoga sukses Siap. semua. Amin, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.